Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, selamat pagi semua. Semoga sehat di kesempatan hari ini. Ya, kita bertemu lagi di kelas Cloud Computing INF 029. Oke, hari ini saya akan memberikan tugas, yaitu kita sudah belajar tentang infrastruktur as a service, platform as a service, dan juga software as a service. Ya, pengaplikasian dari pemahaman konsep cloud computing itu dapat diimplementasikan. Ya, saya juga belum pernah coba sih ya, tapi panduannya sudah saya lampirkan di dalam e-learning. Ya, sudah saya lampirkan di dalam e-learning. Di sana kamu perlu install. Nih, saya share. Tolong dibaca dan diperhatikan slide saya. Ya. Kemudian tugasnya adalah kamu harus menyediakan server. Ya, kamu perlu untuk menyediakan server dengan menggunakan platform on-cloud. Oke, jadi kamu perlu baca panduannya, kemudian install. Oke, di sana terlihat tidak? Di sini ada source-nya. Ya, yang pertama yang perlu kamu dapatkan source-nya adalah dari on-cloud. Yang pertama, oke. Yang pertama ada server of on-cloud ya. Nah, di sini kamu bisa download, boleh download .zip, download .tar. Saya prefer kamu download yang .zip ya, sehingga karena lebih mudah untuk diekstrak. Ya. Lebih mudah untuk diekstrak, kamu tinggal double klik ataupun klik kanan ekstrak. Ya. Yang kedua, kamu perlu, karena cloud computing basisnya adalah komputer internet service, ya, computing internet service. Jadi servernya pun itu perlu virtual. Ya, servernya perlu virtual. Di sini kamu dapat yang direkomendasikan oleh on-cloud adalah sesuai dengan panduan adalah VirtualBox. Ya, jadi kamu bisa download VirtualBox. Ya, kamu perhatikan bahwa VirtualBox di sini size-nya lumayan besar nih. Dilihat ya, saya juga masih download. Ya, masih ini dari sekitar 15 menit yang lalu. Ya, ini sebesar 1,7 GB. Ya. Tidak perlu semuanya install, tapi semua harus mengerti ya. Yang pertama kamu download aplikasinya. Ya. Tadi download servernya, tadi server aplikasinya yang dari on-cloud. Ya, di sini ini adalah server aplikasinya. Ya, yang kedua adalah kamu download virtual mesinnya. Ya, ini kamu supaya kita belajar tentang IaaS. Ya, yang ini kita belajar tentang PaaS. Ya, kemudian kita download si Oke, kemudian kita download. Oke. Tadi di sini VirtualBox ya, di download. Kemudian kita juga download ya di sini operating systemnya. Operating systemnya di sini download, kalau yang Windows ya download Windows, kalau yang Linux ya boleh download OS X ya kalau yang pakai Mac, ataupun download yang Linux ya kalau yang
prefer untuk menggunakan Linux. Oke, di sini yang VirtualBox ya, VirtualBox yang di-download di sini adalah aplikasinya ya, aplikasi untuk untuk bisa interfacing dari on-cloud platform ke cloud environment, ke cloud environment atau virtual mesin. Oke, sesuai dengan panduan, ya, bisa lihat di sini. Ya, yang perlu kamu lakukan adalah pertama kamu perlu baca. Ya, di sini appliance installation guide. Appliance installation guide. Nah, appliance ini yang mana? Oke, appliance yang mana? Appliance itu yang kamu download ini, yang besarnya atau yang disebut sebagai Univention app. Ya. Oke. Oke, kemudian di sini ada yang disebut sebagai sebagai on-cloud server. Ya. On-cloud server ya. On-cloud server di sini adalah ini yang kamu download besarnya sekitar 50 ya. Ya, 50. Ini on-cloud server package-nya. Oke. Kemudian setelah kamu download semua, ya langkah pertama yang harus dilakukan adalah install VirtualBox-nya dulu. Kemudian dari VirtualBox, ya kamu perlu untuk import Univention app on cloud virtualbox.oba, ya. On cloud virtual application. Ya. Nah ini nih yang besarnya sekitar 1,7 GB ini nih yang sedang saya download. Ya, terlihat di sana ya. Terlihat ya di sana jelas ya. Terlihat Pak. Oke, ini ya. Nanti setelah kamu download ini, kemudian kamu import dari VirtualBox ya. Di sini saya punya VirtualBox Oracle ya. Ya, di sini ada VirtualBox Oracle, ada file. Kemudian ada kalau yang bahasanya misalkan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, boleh ubah bahasa. Di sini ada language ya, ubah. Kalau yang suka bahasa Inggris, yang mau pakai bahasa Belanda boleh, bahasa Spanyol juga boleh. Ya, silahkan ini pakai bahasanya, mau pakai bahasa yang mana. Kemudian untuk import appliance tadi, di sini ada menu import appliance ya, sesuai dengan panduan. Ya, ini import appliance. Oke. Nah, seperti ini. Ya, ini sesuai dengan panduan. Jadi ikuti saja panduannya di sini ya. Nanti muncul seperti ini. Ya, sama ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Ya. Setelah import, kemudian nanti tinggal kamu cari ya di mana letak OVE filenya ya. Karena belum selesai download, jadi saya tidak bisa import terlebih dahulu ya, harus selesai download dulu. Oke. Kemudian nanti di sini ada next ya. Ada next ya, tinggal ikuti saja panduannya. Setelah import, kemudian continue. Ya, di sini ada stepnya, file, import alliance, select the OVA file you just downloaded containing the on-cloud appliance, then check the setting and click import. If all went well, the appliance will open the spread windows, while VirtualBox present you with a manager interface showing the status of your virtual machine. In spread window, configure your new appliance ya. Oke, setelah itu mulai configuration proses ya. Di sini ada term and condition ya, kamu agree
Ya, dibaca dulu silakan. Kemudian baru konfigurasi. Ya, video ini juga nanti akan saya upload ya di YouTube ya. Kamu tinggal nanti download, bisa lihat. Kemudian di sini ada on-cloud appliance ya. Kamu ingin menggunakan bahasa apa ya? Kamu ingin menggunakan bahasa apa? Di sini pilihannya ya ada English and German. Oke. English and German. Oke, seperti yang kita sudah pelajari bahwa di dalam cloud computing, karena computing computing service based internet ya, maka kita harus menentukan zone ya, menentukan zone di mana lokasi ya, di mana lokasi kita ya, sehingga ketika kita ingin menggunakan service ya, ketika menggunakan service maka akan dikategorize kita berada pada zone mana ya. Maka di sini tentukan walaupun di sini language-nya kita bisa English ya, hanya English ataupun Jerman, tapi kita bisa menentukan lokasi ataupun time zone ya di wilayah mana. Oke, contoh di sini localization setting English ya, United States, kemudian Amerika New York, keyboard layout English. Oke. Kemudian, nah ini yang penting ya untuk network configuration. Ya. Network configuration, di mana cara mengecek network configuration? Ya. Kita bisa lihat, kita cek di common ya, di common prompt, kemudian IP config /all. Ya, ini contoh ya, kamu bisa cek untuk mengisi ya, nanti server kamu itu akan menggunakan PC yang mana, pastikan itu adalah jaringan kamu ya, kemudian akan ketemu di sini ya IP-nya ya. Saya tidak bisa tunjukkan ke kamu ya. Oke, di sini IP-nya ya. Kamu bisa lihat di sana ya, saya tidak bisa tunjukkan ya, karena ini private ya. Karena private. Kamu nanti akan dapatkan IP4, kemudian gateway-nya, kemudian netmask-nya kamu akan dapat, kamu tinggal inputkan ya, kemudian next. Oke. Apa nonton yang game? Nonton game? Ya. Duduk sana duduknya. Nonton game bukan gitu. Jangan berisik ah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ada? mau nanya Pak. Ya. Untuk Aventian app itinya apa termasuk ISO-nya apa gimana tuh Pak? Untuk yang lagi diinstal, lagi di download ini Pak. Yang itu ini yang Univention app ya, yang perlu dilakukan adalah import saja. Ya, berarti masuk ke ISO-nya kan ya Pak ya? Bukan ISO-nya, tapi file of .ova. Jadi yang diimport adalah file .ova-nya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pas mau start itu ini dulu Pak,
bikin ini baru lagi. Nanti pas mau akses, kamu aksesnya dari IP. Oh, Jadi ya. ya, di sini adalah kita mau setup server, ya, server interface-nya melalui OnCloud. Jadi kamu bisa simpan data di cloud, ya, di cloud servernya virtual melalui PC kamu, ya, tapi diakses melalui internet dari mana aja melalui IP yang sudah kamu buat. Gitu. Oke. Seperti itu. Ada lagi? Pak, Ya, itu DNS server harus diisi apa tidak, Pak? Wajib diisi atau tidak? DNS server tidak wajib diisi. Oke, Pak. Ya. Oke, ini kalau misalkan ini diisi boleh sama nih dengan dengan gateway. Ya. Oke. Kalau di sini dijelaskan, ya. Here you will see the automatically obtained network configuration if you have a DHCP server in your network. If not, you will have to set this yourself. You can also an alternative DNS server if you need one. Jadi kalau misalkan perlu dan kamu punya, ya kamu bisa isi. Ini nanti automatically dia akan keluar juga. Kalau misalkan mau pakai ini juga tidak masalah, ya. Dia akan keluar IP yang secara otomatis dia detect gitu. Oke. Ini. Oke, ada lagi? Oke. Sono saya. Oke, kemudian manage user and permission directly on this system. Ada nggak? Oke. Setelah itu kamu bisa pilih, ya, di sini account information. Kamu membuat account sendiri, ya, nanti untuk kamu dapat mengelola aplikasi kamu, ya, melalui OnCloud. Oke, melalui OnCloud. Oke, kamu buat organization name, kemudian email, kemudian password. Ya, mudah-mudahan nggak berbayar, ya, saya harap sih nggak berbayar. Oke. In the next screen, enter the name of your organization, your email address, and set password. Yeah. Be sure to write down or remember the password. Ya, jadi sebaiknya kayak kamu catat, ya, entah itu di email sendiri ataupun di note di handphone kamu, ya, boleh. Oke. Okay, make sure you use a real working email address you can access for it is used to activate the Univention corporate server. Ya, jadi yang kamu gunakan email, ya, nanti email inilah yang yang akan mendapatkan aktivasi, ya, activation link, ya, untuk mengaktifkan Univention corporate server. Oke. Kemudian host setting, ya. Ikuti saja seperti itu, ya. Oke, kemudian, ya, FQDN ini fully qualified domain name, ya, yang dimaksudnya. Di sini you can set or change the FQDN to your custom address. Ini adalah merefer ke fully qualified domain name. Ya, kamu boleh sama seperti ini, ataupun kalau misalkan ada kamu punya domain name, ya, silahkan.
Kemudian confirm configuration setting. Ya, di sini kamu checklist aja update system after setup. Ya, kemudian configure. Ya. Here you get a finalized confirmation screen of what you have entered or set, and you can finish the process. Note that if you let the checkbox to update your system in the installation will take considerably longer. Keep this in mind. You can apply the update later on if you choose to skip it during the installation. Jadi ini finalize confirmation screen. Jadi ya kita lihat di sini ya screen terakhir ya sebelum finish. Ya, sebelum finish pastikan ya setup successful, berarti kamu selesai. Klik finish untuk menyelesaikan. Ya, kemudian di sini when the installation is complete you will see the screen informing you that installation was successful. Ya, kemudian di sini kamu bisa open browser Windows, kemudian akses the address ya berupa IP ya, berupa IP. Ya, contoh di sini tadi dia memasukkan IP ya, IP-nya 10.42.17.55. Ya, kemudian nanti setelah selesai setup ya kesanalah yang harus diakses ya. Oke, seperti ini. Oke, 10.42.17.55. Ya, kemudian open the web management interface. Oke, ini 10 menit lagi ya saya habis untuk Zoom. Kemudian tinggal kamu masukkan ya email address, kemudian aktivasi ya. Kemudian ini dalam bahasa Jerman ya. Ya, kemudian nanti ini adalah tampilan ya OnCloud portalnya seperti ini. Ya. Ada admin manualnya bagaimana untuk mengelola. Ini adalah Univention app ya, corporate app. Oke. Yes. Ya, semoga jelas. Ada pertanyaan? Pak, ini server OnCloud-nya benar-benar free apa trial, Pak? Ya, kalau di sana kan ada trial 30 hari kan ya. Mau yang kalau misalkan dia minta yang trial, maka install yang trial ya. Tujuannya adalah untuk pembelajaran bagaimana kita membuat cloud environment ya. Kalau ada pilihan kalau tidak diminta berarti free. Kalau nanti di corporate di Univention corporate apps-nya memberikan pilihan dan pilihan antara trial dan yang buy, maka kamu pilih yang trial saja, nggak masalah. Oke? Ada lagi? Ya, 30 hari kita masih bisa untuk mempelajari ya. Kamu paham tentang apa itu cloud environment ya. Di sini sudah cover infrastruktur as a service, platform as a service, dan juga software as a service. Ya. Oke. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Iya. Ini kan tugas ya Pak ya? Ya. Dikumpulin atau gimana Pak? Apa install aja? Install saja, nanti kamu perlu akses ya dari kamu presentasi ya, perlu presentasi akses dari hasil setup kamu ya. Dari hasil installation and setup kamu akses melalui IP yang sudah kamu gunakan. Dari sana kita bisa menjelaskan ya, mana yang disebut sebagai IaaS, ya, mana yang disebut kita akan paham yang mana yang disebut sebagai PaaS, mana yang disebut sebagai SaaS. Ya, pertama tadi kita perlu siapkan IaaS-nya dulu.
Yang kedua kita perlu install PAS-nya. Yang ketiga baru kita bisa gunakan SAS-nya. Oke, ada Jadi lagi? tugas saya itu dalam bentuk presentasi gitu, Pak. Ya, presentasi apa yang sudah kamu install saja. Kamu tinggal mengakses IP yang sudah kamu pakai. Ya, Oh, seperti ini ya, presentasi seperti ini. Ada lagi? Ada lagi? Oke, tolong di-on-kan videonya, jadi keren nih kalau ada videonya nih. Sebelum ini saya udah mau berakhir Zoom-nya, ada pertanyaan? Tolong di-on-kan videonya. Pak, maaf di warnet, Pak. Oh, di warnet. Iya, warnetnya sebelahan sama rumah. Jadi semua gadget saya dipakai semua, Pak, sama adik. Oh, gitu. Oke. Oke, adakah pertanyaan? Net. Banyak yang nggak hadir ke mana dan kenapa ya? Baik yang nggak hadir nih. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya stop share. Oke. Ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya maka saya sampaikan selamat mencoba. Ya, selamat mencoba untuk mendownload. Ya, saya sih prefer ya yang download yang punya internet speed dan bandwidth besar. Ya, mungkin nanti tinggal bisa di-share ke teman-temannya. Ya, tapi jangan dibebankan ke satu orang. Misalkan yang paling besar itu kan Univention App ya. 1,7 ataupun VirtualBox image-nya. Ya, 1,7. Saya bentar lagi, Pak. Bentar lagi kelar. Oke, bentar. Oh, cepet ya. Oke, 1,7 gig. Ya, nanti bisa misalkan taruh di drive. Ya, sama juga download juga ya. Ya, atau yang dekat di copy ke flash disk atau gimana. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Pak, sepertinya. Tidak ya. Oke. Kalau tidak, maka cukup untuk hari ini. Ya, selamat mencoba. Kalau ada kendala atau ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa post di forum. Saya sudah sediakan forum. Ya, silahkan di post. Sekian, terima kasih. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk nilai UTS kamu bisa akses di e-learning ya. Jadi yang nilainya belum baik bisa usaha untuk perbaikan di UAS ya, di UAS dan hadir di kelas lebih rajin serta mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik untuk menambah nilai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.